Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya, kita ngomong soal khusus hubungan oli full sintetik dengan performa, spesifiknya dengan akselerasi, dengan kemampuan akselerasi. Jadi ada berapa banyak sih orang yang ya ketika diomongi, oh pakai oli full sintetik aja pasti tarikan enteng, tarikan enak karena ini full sintetik. Kalau oli mineral itu berat, gak enak tarikannya, boros. Kalau full sintetik itu tarikan enteng, ringan, irit gitu ya. Tapi ya yang jadi permasalahan itu adalah ketika mereka ditanya data, mereka nggak bisa ngasih. Mereka ya cuma diteruskan membual saja ya. Oh karena ini full sintetik, ini pasti bagus. Yang namanya full sintetik itu molekulnya seragam ya. Terus diteruskan menjelaskan teori panjang lebar soal oli sintetik, bedanya oli sintetik dan mineral dan seterusnya. Tapi ya intinya dia cuma punya teori toh, nggak punya datanya. Jadi misal spesifiknya wes anggap aja di Ford Fiesta ini akselerasi 0-100 berapa kalau pakai mineral, akselerasi 0-100 berapa kalau pakai full sintetik. Ya tapi penulis juga sadar sih ya, sadar bahwa orang itu bisa milih. Dia bisa milih oli full sintetik yang bikin kendaraan kencang, dia bisa milih oli mineral yang bikin kendaraan lambat. Terus dia juga bisa membuat video yang dengan hanya representasi dua oli tersebut, satu oli full sintetik, satu oli mineral. Dia bisa buat video generalisasi, wah semua oli full sintetik pasti kayak gini, semua oli mineral pasti kayak gini. Nah inilah bukti bahwa oli mineral itu lebih lambat daripada full sintetik gitu ya. Ya penulis sadar itu. Tapi ya seringnya ya orang nggak punya data. Padahal ya dia kalau mau, dia kalau agak rajin sedikit bisa memilih oli full sintetik yang bikin kencang, bisa memilih oli mineral yang bikin lambat. Karena penulis sudah menjumpai keduanya. Dan penulis selama nyoba-nyoba oli nggak pernah ya ngeset, oh kalau olinya full sintetik itu pasti kencang, oh kalau olinya mineral itu pasti lambat. Nggak pernah ya. Jadi ketika ada orang yang ngomong oli mineral nggak ada tenaganya, oli mineral itu boros, akselerasi buruk dan seterusnya, penulis nggak setuju. Memang apa sih yang ada di oli full sintetik itu yang bisa mempengaruhi performa? Bahkan ketika kita kembali ke zaman dulu pun nih, antara mineral dan sintetik nggak ada yang ngomong oh oli full sintetik itu lebih kencang. Jadi ketika orang membandingkan oli, yang diperhatikan bukan kencangnya ya. Bukan kencangnya, tapi kemampuan melindungi mesinnya. Apalagi zaman sekarang, ketika definisi sintetik itu sudah menjangkau juga oli yang dulu disebut sebagai mineral. Jadi zaman sekarang orang nggak ngerti bahwa yang namanya full sintetik, yang namanya semi sintetik, yang namanya mineral, bahannya padha ae. Antara oli ya, contohnya paling gampang Shell lah ya, Shell Advance Power, Shell HX3, Shell Rimula R4 Plus untuk yang coba-coba terakhir. Podo ae, bahan oli ini cepet ireng, cepet hitam semua. Karakteristik diuji fisika, diuji kimianya sama. Dari sisi penguapan nggak terlalu, dari sisi berupa warnanya cepet banget.
Lah kan sama itu bahan dasarnya. Lah kalau sudah kayak gitu terus apa bedanya full sintetik dengan mineral? Lah wong secara apa ya, secara material safety datasheet itu sama, sama-sama hydrotreat. Yang full sintetik bahan hydrotreat, yang mineral bahannya juga hydrotreat. Apa bedanya? Dari sisi wes kita nggak usah lihat anu lah, wes uji panggang apa, nggak usah lihat uji panggang olinya penulis, lihat produk datasheet lah wes. Ada oli full sintetik yang pour point-nya itu minus 33 dan minus 36, nggak beda dari oli mineral yang minus 33, minus 36. Ya kalau cari contoh sendiri silakan lah wis. Mungkin penulis nggak ngasih contoh. Ini sudah beda dari zaman dulu ya, yang oli mineral itu pour point-nya min 9 derajat Celcius. Oli full sintetik pour point-nya minus 60 derajat Celcius. Nah sekarang sudah mepet wis. Full sintetik yang mentok pun yang 0W20 paling pour point-nya minus 42 derajat Celcius, paling minusnya. Jarang sekali kita temui oli full sintetik yang pour point-nya minus 60 derajat Celcius. Jadi jangan heran ketika kemudian data pour point pun hilang dari produk datasheet. Ada pabrikan yang nggak berani mencantumkan data pour point, titik tuang itu. Nah, karena bahannya sama, lain-lain sama, sifat fisika sama, sifat kimianya sama, ya nggak akan banyak lah bedanya antara oli mineral dan full sintetik kalau kekentalannya sama ya. Dan kekentalan yang penulis maksud ya tentu kekentalan di suhu kerja, yaitu di suhu kalau di produk datasheet ya sekitar 100 derajat Celcius. Kalau realnya suhu mesin bisa 80, 90 gitu ya. Tapi kan ya kalau kita lihat di suhu 100 derajat Celcius kan ya mirip-mirip. Yang 0W40 ya sama dengan yang 20W40, sama-sama 40. Dan ya selama ini penulis juga menemukan hal seperti itu. Karena sekarang bahan oli itu mirip-mirip ya, yang mempengaruhi performa, yang mempengaruhi akselerasi, yang mempengaruhi top speed itu bukan bahan olinya, tapi resepnya dari aditif-aditifnya. Yang ekster mungkin ya jadi lebih licin sedikit, licin yang belum tentu mempengaruhi akselerasi, karena akselerasi itu ada juga yang lebih mempengaruhi, yaitu aditif, terutama dari kandungan spasnya, SAPS-nya. Spas, kalau spas itu SPASH ya, sulfur fosfor sulfated ash. Kalau SAPS ya sulfated ash fosfor sulfur. Dan sulfated ash itu merupakan angka indikasi sampah yang dihasilkan ketika oli itu dibakar. Jadi berapa banyak abunya ya. Abu ini mengindikasikan juga berapa banyak aditif dari olinya. Jadi kalau kita lihat produk datasheet, kita bisa lihat spas itu berapa. Makin tinggi itu makin banyak sampah yang ditinggalkan oleh aditif. Angkanya biasanya juga berhubungan dengan TBN. Biasanya makin tinggi TBN-nya, makin tinggi juga spasnya. Abu ini penting karena oli itu akan mempengaruhi juga ruang bakar. Jadi ketika oli melumasi dinding silinder, oli itu juga akan melumasi piston. Dan ya oli itu bisa numpuk juga di pinggiran piston. Kalau istilahnya piston crown ya.
pinggirannya piston itu. Nah, oli bikin kerak di ruang bakar dari situ juga. Makanya kalau kita lihat animasinya low speed preignition, preignition yang terjadi karena oli, itu diperlihatkan ada partikel yang melayang dari pinggiran piston. Nah, itu sumbernya dari oli. Olinya ada aditifnya. Aditifnya itu bikin kerak, menyisakan abu pada pinggiran piston, dan abu ini jadi sumber bunga api kalau di animasi low speed preignition. Dan yang penulis temu ya memang banyak pengaruhnya ya antara oli dengan aditif. Jadi jelas bahwa oli dengan TBN yang tinggi itu akan lebih menghambat akselerasi daripada oli yang TBN-nya rendah. Dan ya nggak cuma itu saja ya. Aditif sekarang ada aditif oli modern yang bisa membantu mesin licin di RPM tinggi atau beban tinggi. Itu juga bakal mempengaruhi akselerasi. Ya tentu tergantung dari kendaraannya juga ya. Beda kendaraan bakal beda kandungan aditif yang bisa bikin kendaraan kencang. Tapi yang jelas kencang pelannya kendaraan itu tidak ditentukan oleh full sintetik atau mineral atau apa. Yang mempengaruhi adalah aditif. Aditif ini bisa berupa ester, bisa berupa ZDDP, bisa berupa boron, bisa berupa MODTC, MOS2, dan seterusnya. Itu ya yang mempengaruhi akselerasi, mempengaruhi top speed, mempengaruhi performa. Tentu ini juga dengan asumsi bahwa oli yang dipakai kekentalannya sudah sesuai. Kalau oli kekentalannya tidak sesuai, baik itu terlalu kental atau terlalu encer, ya performa nggak akan bisa keluar. Kalau terlalu kental, performanya terhambat sama kentalnya oli. Kalau terlalu encer, performanya terhambat oleh tingginya gesekan mesin, gesekan antara part mesin satu dengan yang lainnya. Jadi kalau antar part logam saling bergesekan, hambatannya akan sangat tinggi, jauh lebih tinggi daripada ketika oli terlalu kental. Jadi oleh karena itu misalnya ada kendaraan yang nggak bisa jalan lebih dari 100, atau kalau RPM tinggi jadi sangat getar atau sulit sekali. Nah itu biasanya ciri oli terlalu encer. Kalau oli terlalu kental biasanya ya bisa meraih RPM tertinggi tapi pelan, terasa gandol gitu ya, terasa lama. Kalau oli terlalu encer nggak ada lama-lamaan, tapi nggak terjadi, nggak bisa meraih top speed. Dan ya sudah banyak ya contoh seperti ini ya. Biasanya kalau motor saya lambat, nggak bisa lari lebih dari 90, padahal motornya adalah Honda CB gitu ya. Setelah ganti oli kencang motor saya, bisa 100 sekarang. Nah itu merupakan ciri besar bahwa olinya terlalu encer. Wes apa maneh? Ya wes lah, itu saja ya. Jadi yang namanya performa itu tidak ditentukan oleh bahan dasar olinya, tapi lebih dari aditifnya kalau menurut penulis. Juga kekentalan ya. Kekentalan ini selain dari kekentalan yang tertera di botol, juga kekentalan ketika kendaraan sudah dipakai lama. Dan ya ini membuat dinamika oli jadi lebih rumit ya. Karena bisa jadi kalau dipakai dekat-dekat tarikannya gak enak, tapi dipakai jarak jauh tarikannya enak, itu bisa.
Atau dipakai deket-deket tarikan enak, dipakai jarak jauh nggak enak, itu ada. Makanya kita itu milih oli yang bisa sesuai dengan kebutuhan kita. Ya wis, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.